Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumat tanggal 15 Desember 2023, sidang perkara nomor 70 garis miring PJT garis miring 2020 garis miring PA SBY akan segera dimulai. Kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin yang dimohon duduk. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara gugatan waris dengan registrasi perkara nomor 70 garing PDTG garing 2020 PA.SBY antara Nadia Oktavira binti Slamet Suhartono selaku penggugat melawan Dio Rahman bin Slamet Suprapto pada hari Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Kepada pihak penggugat, apakah saudara diwakili atau hadir? Iya, yang mulia Tuhan. Baik, silakan kepada kuasa hukum penggugat, mohon maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasa khusus dan izin beracaranya. Sebelumnya majelis hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Baik yang mulia, nama saya Lydia Yuma SH dengan alamat Jalan Semolowaru nomor 45, pekerjaan advokat NIA 192720 yang merupakan advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Spring Law berkedudukan di Jalan Semolowaru nomor 45, Kecamatan Semapir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kepada pihak tergugat, apakah tergugatnya hadir atau diwakili? Silakan yang mulia. Anda berkedudukan sebagai apa dalam persidangan ini? Saya bertindak sebagai kuasa hukum tergugat yakni Dio Rahman bin Slamet Suprapto yang mulia. Silakan saudara kuasa hukum tergugat maju untuk menyerahkan surat kuasa khusus dan izin beracaranya. Sebelumnya, hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Baik yang mulia, saya Dimas Saudara, SH alamat kontak nomor 40 Kota Surabaya, kantor hukum di Musik Panas. Baiklah, karena para pihak telah lengkap berdasarkan surat peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum penggugat dan tergugat? Baik. Setuju ya? Untuk mediator, dalam proses mediasi para pihak akan memilih sendiri atau menggunakan yang disediakan di pengadilan. Saya cari sendiri yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah setuju dengan pihak penggugat? Setuju yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan mediasi pada pihak penggugat dan pihak tergugat, dengan demikian sidang pada hari ini ditunda 1 minggu dari sekarang. 1 minggu dari sekarang tanggal berapa kan? Jumat tanggal 22 Desember 2023 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 22 Desember di Pengadilan Agama Surabaya. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup.
memasuki ruang sidang. Para hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan waris dengan registrasi perkara nomor 70 garing PTTG garing 2020 garing PA.SB antara Nadia Oktavira binti Slamet Suhartono selaku penggugat melawan Dio Rahman bin Slamet Suprapto pada hari Jumat tanggal 22 Desember dinyatakan dibuka dan terbuka. Apakah saudara kuasa hukum penggugat? Siap yang mulia. Apakah saudara kuasa hukum tergugat? Siap. Apakah saudara kuasa hukum tergugat penggugat sehat dan sudah siap mengikuti jalannya persidangan ini? Siap yang mulia. Silakan masing-masing kuasa hukum penggugat dan tergugat maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasanya dan memperlihatkan surat izin prakteknya kepada majelis hakim. Baik, sesuai dengan agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan gugatan saudara kuasa hukum penggugat. Apakah ada perubahan atas gugatan yang telah diajukan? Belum yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudara juga mempunyai keinginan yang sama dengan klien kuasa hukum penggugat? Apakah tidak sebaiknya diselesaikan dengan jalan damai saja? Iya Mas, kami terus berupaya untuk melakukan perdamaian, tetapi mohon dengan segala hormat akan sedang tetap dilanjutkan yang mulia. Baiklah, kalau begitu para pihak tetap menginginkan sidang tetap dilanjutkan. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan gugatan dari penggugat. Apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah menerima salinan gugatan dari penggugat dan apakah sudah tahu isi dari gugatan? Sudah. Baik, kalau begitu dipersilahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Surabaya di Jalan Bintang Maria nomor 6 nomor 3 Jambangan Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berdatangan bahwa ini nama Lydia Yuma SK, alamat Jalan Sekolawar nomor 45, pekerjaan advokat, NIA 192.720 adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum spiritual berhubungan di Sekolawar nomor 45, Kecamatan Semanggi, Kota Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2023 dengan hak substitusi bertindak untuk dan atas nama satu Nadia Oktavira binti Slamet Suhartono, umur 30, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Buku Setro 8 nomor 12 RT 3 RW 1 Kelurahan Buku Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya sebagai penggugat. Selanjutnya disebut sebagai penggugat nomor 1 melawan Dio Rahman bin Slamet Suprapto, umur 27, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Jalan Kemuning 7 nomor 5 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semanggi, Kota Surabaya, pendidikan SLTA sebagai tergugat. Adapun alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa semasa hidup Slamet Suharto pernah kawin dengan seorang perempuan bernama Wiwi Afifah dan selama hidupnya telah memiliki tempat tinggal tetap di Jalan Kemuning 7 nomor 5 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semanggi, Kota Surabaya. Yang kedua, bahwa dari perkawinan Slamet Suhartono dengan Wiwi Afifah mempunyai satu orang anak kandung yang bernama Nadia Oktavira atau penggugat. 3. Bahwa pada tanggal 10 September 2012 Slamet Suhartono dan Wiwi Afifah mengangkat seorang anak yang bernama Dio Rahman atau tergugat. 4. Bahwa pada Rabu 27 Oktober 2023 Slamet Suhartono telah meninggal dunia dan Wiwi Afifah telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 11 Agustus 2014. Keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan tidak karena perbuatan jahat ahli warisnya. 5.
sebidang tanah yang di atasnya menjadi bangunan rumah yang terletak di Jalan Kemuning 7 nomor 5, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semanggi, Kota Surabaya. Sebagaimana ternyata pada sertifikat hak milik atau SHM 283, Kelurahan Kuningan seluas 9.000 meter persegi yang batas-batasnya sebagai berikut. Batas utara Jalan Setapak, batas selatan Jalan Kampung, batas timur tanah Pak Kadis dan tanah Pak Mandi, batas barat tanah Pak Khalid dan tanah Yarno. Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa harta warisan. 6. Bahwa terhadap objek sengketa harta warisan tersebut di atas, sejak meninggalnya Slamet Suhartono dan Dewi Afifah selaku orang tua kandung menggugat dan selaku orang tua angkat tergugat pada 27 Oktober 2023, semuanya dikuasai oleh tergugat yang mana harta tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahli warisan yaitu penggugat. 7. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan harta peninggalan dari orang tua kandung penggugat yang beragama Islam, sehingga harta tersebut harus dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. 8. Bahwa atas penggunaan objek sengketa tersebut, kuasa hukum penggugat sudah sering mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan tergugat, namun niat baik para penggugat tidak ditanggapi oleh tergugat. 9. Bahwa oleh karena objek sengketa harta waris di atas adalah harta warisan peninggalan orang tua yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu penggugat, maka secara hukum tergugat diwajibkan untuk memberikan harta warisan secara normatif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 10. Bahwa apabila tergugat keberatan untuk membagi harta warisan secara fisik pada penggugat dan keberatan pula untuk menyerahkan penggugat, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar melakukan eksekusi lelang dan pengosongan dengan menggunakan alat negara atau kepolisian. 11. Bahwa penggugat sangat mengkhawatirkan objek sengketa harta warisan didoaikan kepada pihak ketiga secara disewa, dijual, digadai, dan lainnya, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar menetapkan sita jaminan atau conservation baseline terhadap objek sengketa pada posisi 5 tersebut di atas. 12. Bahwa tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk membagikan harta warisan atau objek sengketa, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar menghubungi tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbul dalam perkara ini. 13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga berdasarkan pasal 180 HIR, maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya. 14. Bahwa berdasarkan pasal 852 dan pasal 852A KUH Perdata, penggugat ada termasuk golongan 1 sehingga diprioritaskan mendapatkan hak warisannya. Berdasarkan pelayan tersebut di atas, dengan ini penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya agar memeriksa dengan memberikan putusan sebagai berikut. Yang 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menetapkan objek sengketa harta warisan pada posisi 5 tersebut di atas adalah sah sebagai harta warisan atau warisan dari Slamet Suhartono dan Dewi Afifah. 3. Menetapkan objek sengketa harta warisan tersebut di atas akan dibagikan kepada ahli waris Slamet Suhartono dan Dewi Afifah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. 4. Menyatakan perbuatan tergugat yang tidak mau membagi dan atau menyerahkan harta warisan peninggalan dari almarhum Slamet Suhartono dan almarhum Dewi Afifah adalah perbuatan melawan hukum. 5. Menyatakan perbuatan tergugat atau siapa saja secara sukarela mau berbagi natural atau fisik terhadap harta warisan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Kemuning 7 nomor 5, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semanggi, Kota Surabaya. Sebagaimana ternyata pada sertifikat hak milik atau SHM 283, Kelurahan Kuningan seluas 9.000 meter persegi yang batas-batasnya sebagai berikut: batas utara Jalan Setapak, batas selatan Jalan Kampung, batas timur Jalan Pak Kadis dan Pak Mandi, batas barat tanah Pak Khalid dan tanah Yarno. 6. Menghukum tergugat atau siapa saja yang mau berbagi dan menyerahkan objek sengketa waris secara fisik tersebut di atas. Apabila tergugat keberatan untuk membagi harta warisan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat dilakukan eksekusi lelang dan pengosongan dengan menggunakan alat negara atau kepolisian. 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Surabaya atas objek sengketa tersebut di atas. 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya atau iut verbal pitch forage. 9. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Bagaimana? Apakah
kuasa hukum tergugat akan memberikan tanggapan terhadap gugatan yang dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Baik, saya akan memberikan jawaban secara tertulis atas gugatan tersebut. Oleh karena itu saya mohon waktu 1 minggu untuk membuat surat gugatan jawaban gugatan yang Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah saudara setia? Setia yang mulia. Baiklah, sidang ditunda 1 minggu ya. Berarti panitera 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? 1 minggu dari sekarang adalah tanggal 29 Desember 2023 yang mulia. Baiklah, sidang ditunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat tanggal 29 Desember untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk memberikan jawaban gugatan. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan waris dengan registrasi perkara nomor 70 garis miring DPG garis miring 2020 garis miring PA Surabaya antara Nadia Octavia selaku penggugat melawan Jiwa Rahman selaku tergugat pada tanggal Jumat 22 Desember 2023 segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap? Apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap dengan tugasnya? Siap yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan waris dengan nomor register perkara nomor 70 garing PDTG garing 2020 PA garing PA SBY antara Nadia Octavia binti Slamet Suhartono selaku penggugat melawan Gio Rahman bin Slamet Suprapto pada hari Jumat tanggal 29 Desember tahun 2023 dengan agenda sidang pembacaan jawaban gugatan dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 1 minggu ini sudah tercapai perdamaian? Firman yang mulia, sidang mohon tetap dilanjutkan persidangannya. Baik, kalau begitu agenda sidang hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan ya. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Siap untuk bagi. Minta salinannya ya. Saya siap majelis hakim, saya akan membacakan jawaban gugatan. Surabaya 25 November 2023 kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Kita Nadia nomor 3 Sambangan Kota Surabaya dengan hormat yang bertanggung bahwa ini adalah saudara advokat Konsultan Hukum dan berkantor di Jalan Nota nomor 40 Kecamatan Samping Kerap Kota Surabaya berdasarkan 100 tanggal 16 November tidak atas nama Gio Rahman bin Slamet Suprapto, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Jalan Kuningan, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, pendidikan SLTS oleh tergugat. Adapun alasan para penggugat mengajukan jawaban gugatan ini didasarkan pada hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat menolak dengan tegas semua alih dalih penggugat kecuali hal yang nyata dengan tegas telah diakuinya benar. Yang kedua, bahwa semasa hidup Slamet Suhartono pernah kawin dengan seorang perempuan bernama Wiwi Afifah. Selama hidupnya telah memiliki tempat tinggal tetap di Jalan Penghuni 7 nomor 5 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Juga bahwa dari perkawinan Slamet Suhartono dan Wiwi Afifah mempunyai satu orang anak kandung yang bernama Nadia Octavia sebagai penggugat. 4. Bahwa pada 10 September 2012 Slamet Suhartono dan Wiwi Afifah mengangkat seorang anak yang bernama Gio Rahman
sebagai tergugat. Kelima, bahwa pada Rabu 27 Oktober Islam Soeharto telah meninggal dunia dan Bibi Afifah telah meninggal terlebih dahulu pada 11 Agustus 2014. Dunia meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam tidak karena perbuatan jahat ahli warisnya. Yang keenam, bahwa pada poin kelima, gugatan tersebut pada tanggal 11 Agustus 2014 setelah meninggalnya Bibi Afifah almarhum Islam Soeharto serta dengan tergugat mengurus sendiri tanah tersebut dengan bangunan rumah di atasnya tanpa adanya campur tangan dari pihak tergugat. Bahwa menurut poin 5 di atas, tergugat berhak menikmati hasil warisan dari orang tuanya dalam anak tergugat itu tanah dengan bangunan rumah yang di atasnya. Sudah mulai. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari saudara kuasa hukum penggugat? Ya, yang mulia, saya akan memberikan tanggapan dari. Berarti butuh waktu 1 minggu ya dari sekarang. Baiklah, sidang ditunda sampai minggu depan. Hari Jumat tanggal 5 Januari tahun 2024. Memberikan kesempatan kepada kuasa hukum penggugat untuk membuat replic. Diperintahkan kepada saudara baik kuasa hukum untuk hadir pada hari tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan waris dengan registrasi perkara nomor 70 garing PDD garing 2020 garing PA Surabaya antara Nadia Oktasira selaku penggugat melawan Video Rahman selaku tergugat pada tanggal Jumat 22 Desember 2023 setelah dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin di ruangan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Jadi sudah akan saya mulai. Penggugat siap? Tergugat siap ya? Siapa yang beri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan waris nomor register perkara registrasi nomor 70 garing PTTG garing 2020 garing PA.SB antara Nadia Oktavira binti Slamet Suhartono selaku penggugat melawan Bio Rahman bin Slamet Suprapto pada hari Jumat tanggal 5 Januari dinyatakan terbuka dan tertutup untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah dalam jangka waktu sidang ini sudah tercapai pertamanya? Belum, yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah tercapai pertamanya? Jadi kami mau sidang berjalan cepat. Baik ya. Kalau begitu agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap dengan repliknya? Siap, yang mulia. Ada saringannya? Silakan saudara bacakan ya. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam perkara nomor 240 garing PDTG garing 2023 garing PA Surabaya Pengadilan Agama di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya tangan di bawah ini kami di 5 SK advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan Budi nomor 40 Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya berdasarkan surat khusus tertanggal 17 November 2023 bertindak untuk dan atas nama penggugat nama Nadia Oktavia, tempat tanggal lahir Surabaya 12 Mei 1987, jenis kelamin perempuan, status perkawinan kawin, alat pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Tugu Setro nomor 8, nomor 12, lantai 3, RW 1, Kelurahan Tugu Setro, Kecamatan Tambang Sari, Kota Surabaya. Dengan ini perkenankan penggugat menyampaikan nota replik atas jawaban tergugat dengan pokok sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1, bahwa penggugat menolak dan membatas seluruh dalil dan argumentasi tergugat kecuali hal-hal yang diakui dan dinyatakan kebenarannya secara tegas.
2. Bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak atas bagian warisnya sebagaimana yang tercantum dalam gugatan. 3. Bahwa penggugat menegaskan Dio Rahman telah mengabaikan kewajiban hukumnya untuk membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 4. Bahwa penggugat menegaskan bahwa penggugat memiliki hak yang sah dan dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan bagian warisan yang adil. 5. Bahwa penggugat menuntut pengadilan untuk memerintahkan Dio Rahman untuk segera melaksanakan pembagian harta waris sesuai dengan hukum yang berlaku. 6. Bahwa penggugat meminta agar pengadilan mengabulkan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang telah kami alami akibat penundaan pembagian harta warisan. Maka berdasarkan uraian di atas, tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk memberikan keputusan 1. Menolak gugatan tergugat secara keseluruhan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 2. Menerima dan mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya. 3. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara. Demikian nota replik terhadap jawaban gugatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana setelah tahu dengan isi yang dibacakan oleh penggugat? Sudah yang mulia, oleh karena itu kami meminta waktu selama 7 hari untuk mempersiapkan rubrik yang mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat setuju dengan tergugat atas waktu yang diminta oleh kuasa hukum? Setuju yang mulia. Baiklah, kita menunda 1 minggu. Paling tidak 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Jadi sekarang ada tanggal 12. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan rubriknya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024 di Pengadilan Agama Surabaya dengan agenda sidang pembacaan rubrik dari kuasa hukum tergugat dan kepada para pihak agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan waris dengan registrasi perkara nomor 70 garing PUTG garing 2020 garing PA Surabaya antara Nadia Oktasila selaku penggugat melawan Dio Rahman selaku tergugat pada tanggal 12 Januari 2024 segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Berdiri mohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Kuasa hukum penggugat siap ya? Siap ya, Pak? Penggugat? Siap yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan waris nomor register perkara nomor 70 garing PTTG garing 2020 garing PA.SD antara Nadia Oktavira binti Slamet Wartono selaku penggugat melawan Dio Rahman bin Slamet Suprapto pada hari Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia. Tergugat belum tercapai perdamaian? Belum masih sakit, jadi kami mohon sedang Oke, kalau begitu agenda sidang hari ini adalah pembacaan rubrik. Bagaimana secara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan rubriknya? siap majelis hakim. Ini untuk sakinahnya ya. Kamu kan berani berarti. Silakan saudara bacakan ya. Terima kasih majelis hakim. Saya akan membacakan rubrik pada Surabaya 1 April 2023 dengan perkara nomor 240 garing berdata G garing 2023 garing PA Surabaya Pengadilan Agama Surabaya publik dalam perkara antara Dio Rahman bin Slamet Suprapto 27 tahun perusahaan wira swasta alamat Jalan Kemuni 7 nomor 5 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semampir Kota Surabaya sebagai tergugat melawan Nadia Oktavira binti Slamet Suhartono 30 tahun perusahaan wira swasta alamat Jalan Dukuh Setro
8 nomor 12 RT 3 RW 1 Kelurahan Sutro, Kecamatan Kabasari, Kota Surabaya sebagai penggugat pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Dengan hormat kami yang pertama dikatakan bahwa ini dimasih sebagai saudara advokat dan konsultan hukum yang bertanggung secara notar nomor 40 Kecamatan sampai kerap Kota Surabaya berdasarkan surat khusus tertanggal 16 November 2023 tidak untuk dan atas nama penggugat namanya Dio Rahman, tempat tanggal lahir Surabaya 10 Mei 1990, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan kawin, pekerjaan wira swasta, alamat Kemuning 7 nomor 5 Kelurahan Kemuning Kecamatan Semanggi Kota Surabaya. Dalam eksepsi yang pertama, putusan dalam eksepsi dimohon untuk dikabulkan. Yang kedua, menghapus para turut tergugat dalam perkara. Dalam pokok perkara yang pertama, bahwa tetap tidak disetujui untuk memberikan rumah atau tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini karena Selamat Soeharto tidak pernah memberitahu tergugat sebelumnya bahwa rumah tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah hak miliknya. Yang kedua, bahwa atas dasar kurangnya informasi yang diberikan pada saat pembelian tanah pada tanggal 19 Januari 2014 yang dilakukan oleh penggugat dengan Selamat Soeharto yang tidak diberitahukan kepada tergugat yang dinamakan Nadia Oktavia adalah anak dari Selamat Soeharto. Berdasarkan uraian dalam eksepsi dan pokok perkara, maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi mohon Majelis Hakim untuk melakukan eksepsi tergugat dalam pokok perkara menolak seluruh gugatan mengenai replik diajukan oleh penggugat, menolak sepenuhnya gugatan memberikan tanah yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Kami kuasa penggugat sudah yang mulia. Bagaimana secara kuasa hukum penggugat? Apakah akan mengajukan re-replik? Tidak, yang mulia kalau kita pada Nanti gugatannya ya. Baik, kalau begitu sidang akan ditunda 1 minggu dari sekarang untuk acara pembuktian. Panitera 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Dari sekarang adalah tanggal 19 Januari 2023. Dan sidang ditunda 1 minggu yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024 Pengadilan Agama Surabaya dengan agenda pembuktian untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan pembuktian. Diberitakan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk menyiapkan bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi agar para pihak hadir pada tanggal yang telah ditentukan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gugatan waris registrasi perkara nomor 70 garing PDTG garing 2020 garing PA Surabaya antara Nadia Oktavia selaku tergugat melawan Dio Rahman selaku tergugat pada tanggal 19 Januari 2024 segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan waris nomor register perkara nomor 70 garing PDTG garing 2020 garing PASB antara Nadia Oktavia binti Selamat Soeharto selaku penggugat melawan Dio Rahman bin Selamat Suprapto pada hari Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah belum tercapai perdamaian? belum yang mulia. Tergugat belum ya tercapai perdamaian. Belum Majelis Hakim, jadi mohon untuk lanjutkan. Baik, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan pembuktian
apakah saudara kuasa hukum penggugat akan mengajukan alat bukti? Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan bukti-bukti tertulis serta satu orang saksi. Bukti-bukti tertulis yang saya ajukan dalam persidangan ini berupa fotokopi akta-akta yang telah dinasel sudah kami persiapkan dalam satu rak beserta aslinya. Di antaranya akta kelahiran anak-anak almarhum Bapak Slamet Suhartono, sertifikat tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa. Apakah saudara kuasa hukum tergugat juga akan mengajukan alat bukti? Kami akan mengajukan satu orang saksi yang mulia. Kuasa hukum penggugat dalam maju ke depan untuk memperlihatkan alat bukti tertulisnya. Pada kuasa hukum tergugat dipersilakan maju untuk melihat alat-alat bukti tersebut. Silakan kuasa hukum tergugat, Mas majukan. Masih di sini, Mbak. Baiklah, karena pemeriksaan bukti tertulis penggugat sudah selesai, maka agenda akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap menghadirkan saksi guna menguatkan dalil-dalil saudara? Sudah, Yang Mulia, kami membawa dua saksi untuk didengarkan keterangannya, yaitu saudara Kelvin, paman dari penggugat, dan kakak dari almarhum Slamet Suhartono. Baiklah, karena pemeriksaan bukti tertulis penggugat sudah selesai, maka agenda akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi guna menguatkan dalil-dalil saudara? Siap, Yang Mulia, kami membawakan satu saksi untuk didengar, yaitu Pak Kelvin, paman dari penggugat almarhum Slamet Suhartono. Panitera, tolong panggil saksi dari pihak penggugat. Kepada saksi penggugat diharapkan memasuki persidangan. Saudara saksi, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya, Yang Mulia. Badan saudara saksi harap maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas. Saudara saksi Kelvin, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara, Kevin, tempat tanggal lahir, Surabaya, 17 Agustus 2001, kebangsaan, Indonesia. alamat saudara. Jalan Hukum 2 Gang Buntu nomor 15B. Baiklah, apakah saudara bersedia menjadi saksi penggugat untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Setia, Yang Mulia. Baiklah, karena saudara Kevin telah bersedia untuk menjadi saksi, maka sebelum saudara memberikan kesaksian, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Setia, Apakah saudara beragama Islam? benar, Yang Mulia. Baik, kalau begitu silahkan kepada saksi untuk maju ke depan untuk diambil sumpah. Nah, masuk. Saudara Kelvin, silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang benar, Demi Allah, saya bersumpah mengatakan yang benar. tidak yang lain dari yang sebenarnya. Tidak ada yang lain dari yang sebenarnya. Baik, saudara silakan duduk. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan kerabat atau hubungan kerja dengan penggugat atau penggugat? Dengan penggugat merupakan keponakan saya, Yang Mulia. Dan dengan saya penggugat tidak ada hubungan apapun, Yang Mulia. Apakah saudara mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Iya, Yang Mulia. Silakan kepada kuasa hukum penggugat untuk mengajukan pertanyaan. Seberapa sering Anda mengunjungi ke rumah Bapak Slamet atau adik Anda? Sangat sering.
Rahman. Biasa saja, tidak pernah ada konflik karena Pak Selamat pribadi yang pendiam. Seberapa sering Pak Selamat berada di rumah? Sangat jarang karena beliau sangat bekerja. Apakah Anda pernah mengetahui bahwa saudara Juli meminta rumah yang ditempatinya untuk diwasiatkan kepadanya? Saya tidak tahu secara langsung, namun bahwa Selamat yang bercerita kepada saya tentang hal itu. Bagaimana tanggapan Pak Selamat? Beliau tidak memberikannya karena beliau adalah anak kandungnya. Saya rasa pertanyaan dari saya cukup. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih yang mulia, saudara saksi. Apa tujuan Anda sering datang ke rumah Pak Selamat? Saya bekerja untuk merawat kolam ikan beliau. Baik, bagaimana komunikasi Pak Selamat dengan beliau Rahman? Biasa saja mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ketika pulang hanya bertegur sapa dan jarang sekali mengobrol kecuali hal yang penting saja. Cukup yang mulia, itu saja pertanyaan dari saya. Baiklah, saya rasa keterangan dari saudara Kelvin telah cukup. Apakah saudara saksi bersedia untuk dipanggil kembali jika ada keterangan yang masih diperlukan? Bersedia yang mulia. Bagaimana tanggapan kuasa hukum penggugat terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi? Kami akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan. Bagaimana pasal tergugat? Kami juga akan memberikan jawaban pada kesimpulan yang mulia. Jadi kalau itu silakan saudara saksi Kelvin dimohon untuk meninggalkan ruang sidang. Panitera, tolong panggil saksi dari pihak tergugat. Kepada saksi Rizky, persilakan menyaksikan. Saudara saksi, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Siap. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan Anda? Bisa. Kepada saudara saksi, harapan ke depan untuk menyerahkan kartu identitasnya. Silakan. Nama saudara, Lutfi, tempat tanggal lahir, Mojokerto, 79, kebangsaan, Indonesia. alamat saudara, Jalan Tempat Jaya nomor 2, nomor 10 Surabaya. baiklah. Apakah saudara bersedia menjadi saksi dari pihak tergugat untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Bersedia yang mulia. Baiklah. Karena saudara Lutfi telah bersedia untuk menjadi saksi, maka sebelumnya saudara memberikan kesaksian. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia. Apakah saudara beragama Islam? Benar. Kalau begitu, silakan pada saksi untuk maju ke depan untuk diambil sumpah. Saudara Lutfi, silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya akan bersumpah mengatakan yang benar, Saya akan bersumpah mengatakan yang benar. tiada yang lain dari yang sebenarnya. Tiada yang lain dari sebenarnya. Baik, saudara silakan duduk kembali. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan kerabat atau hubungan kerja dengan tergugat dan penggugat? Ada yang mulia. Kamu tidak memiliki hubungan keluarga. Hubungan kerja seperti apa antara Anda dengan Pak Selamat? Saya tukang pijat dari Pak Selamat. Baiklah, kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dari tergugat saudara Lutfi. Baik, seberapa sering Anda memijat Pak Selamat? 3 sampai 2 kali saja. Apakah Pak Selamat pernah bercerita terkait keinginan beliau untuk memberikan warisan kepadanya? Benar. Bagaimana tanggapan dari Pak Selamat? Beliau berkeinginan memberikannya. Apakah itu secara lisan atau tidak pernah bercerita untuk membuat wasiat? Kepada saya
Saya tidak mendengar mengenai wasiat. Apakah Anda mengetahui pernah ada tekanan video untuk memberikan warisan kepadanya? Tidak pernah. Pada saat mengatakan keinginannya untuk memberikan warisan kepada video, apakah Pak Slamet dalam keadaan sehat secara psikologis atau bagaimana keadaannya pada saat itu? Pada saat itu beliau tengah sakit sehingga sedikit tidak jelas bicaranya atau menang. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah cukup yang mulia. Baik, kepada saudara kuasa hukum tergugat, dipersilakan mengajukan pertanyaan. Menurut saya cukup yang mulia. Ya, berarti pertanyaannya sudah selesai. Yang mulia. Baiklah, terima kasih atas dari saudara Lutfi atas kesaksiannya. Saudara Lutfi dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Dari kuasa hukum penggugat dan tergugat terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tadi, apakah ada tanggapan? Kami akan memberikan tanggapan pada kesimpulan yang mulia. Bagaimana? Kami juga akan memberikan tanggapan dari kesimpulan kesaksian ini. Baiklah, sidang akan ditunda dan akan diadakan kembali 1 minggu dari sekarang. Panitera, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 26 Januari 2024 yang mulia. Baiklah, sidang ditunda 1 minggu, yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024 di Pengadilan Agama Surabaya dengan agenda pembacaan kesimpulan. Perlu saya ingatkan kembali bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditentukan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perdana kali dengan registrasi perkara nomor 10 garing PDTG garing 2020 garing PA Surabaya antara J. Okasira selaku penggugat melawan Bio Rahman selaku tergugat pada tanggal 26 Januari 2024 segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Berdiri, mohon berdiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan waris dengan registrasi perkara nomor 70 garing PTTG garing 2020 garing PA.SB antara Nadia Oktavira binti Slamet Suwartono selaku penggugat melawan Bio Rahman bin Slamet Suprapto pada hari Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap? Siap yang mulia. Tergugat bagaimana? Siap yang mulia. Sebelum sidang ini dilanjutkan, majelis hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah upaya perdamaian telah dilakukan dan apakah sudah mendapat kesepakatan untuk berdamai? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Upaya perdamaian sudah kami lakukan yang mulia, namun tidak berhasil. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan yang mulia. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah penyampaian kesimpulan. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan kesimpulannya? Siap yang mulia. Silakan. Saudara kuasa hukum penggugat.
5 Februari 2024 yang mulia. Baiklah, untuk itu sidang dengan registrasi nomor perkara 70 garing PTTG garing 2020 garing PA.SB pada hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat tanggal 5 tahun 2024 Februari dengan agenda pembacaan putusan kepada para pihak agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan waris dengan registrasi perkara nomor 70 garing PTTG garing 2020 garing PA Surabaya antara Nadia Oktavia selaku penggugat melawan Dio Rahman selaku tergugat. Pada tanggal 5 Februari 2024 segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Berdiri mohon berdiri. Silakan dimulai. Apakah saudara penggugat siap? Penggugat? Siap ya mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan waris dengan nomor register perkara nomor 70 garing PTTG garing 2020 garing PA.SB antara Nadia Oktavia binti Slamet Suwartono selaku penggugat melawan Dio Rahman bin Slamet Suprapto pada hari Jumat tanggal 5 Februari tahun 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah sampai di sini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia. Bagaimana dengan penggugat tergugat? Belum yang mulia. Jadi mohon sidang tetap dilanjutkan ya mulia. Baik, sesuai dengan agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan ya. Kepada para pihak dimohon untuk mendengarkan dan memperhatikan dengan baik isi putusan ini. Putusan nomor 480 garing PTTG garing 2023 garing PA.SB. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara Nadia Oktavia binti Slamet Suwartono, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Duku Sentro 8 nomor 12 RT 3 RW 1 Kelurahan Duku Sentro, Kecamatan Tambakasari, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Lydia Yuni SH adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Strip Laut yang beralamat di Jalan Sumulawaru nomor 45 Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur sebagai penggugat melawan Dio Rahman bin Slamet Suprapto, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Jalan Kemuning nomor 7 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, pendidikan SLTA sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan penggugat, tergugat, saksi-saksi di muka persidangan, menimbang bahwa surat-surat yang bersangkutan para penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan Pengadilan Agama Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. 2. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan Slamet Suwartono telah meninggal dunia pada Rabu 27 Oktober 2023. 4. Menyatakan Wiwi Afifah telah meninggal pada 11 Agustus 2014. 5. Menyatakan harta benda tersebut di bawah ini adalah sah menurut hukum sebagai harta warisan almarhum Slamet Suwartono dan Wiwi Afifah, yaitu sebidang tanah dengannya di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Kuning 7 nomor 5, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, sebagaimana ternyata pada sertifikat hak milik atau SHM nomor 283 Kelurahan Kuningan seluas 9.000 meter persegi yang batas-batasnya sebagai berikut. Batas utara Jalan Setapak, batas selatan Jalan Kampung,
batas timur tanah Pak Kadis dan tanah Pak Adi, batas barat tanah Pak Arif dan tanah Pak Giano. Nyatakan perbuatan tergugat yang tidak mau membagi atau menyerahkan harta warisan peninggalan almarhum Slamet Suartono dan Dewi Afifah adalah perbuatan melawan hukum. Menghukum tergugat atau siapa saja agar mau membagi dan atau menyerahkan objek sengketa waris secara fisik tersebut di atas. Apabila tergugat keberatan untuk membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dilakukan eksekusi lelang dan pengosongan lahan menggunakan alat negara atau kepolisian. 8. Nyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Surabaya atas objek tersebut di atas. 9. Nyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya. With verbal dispora. 10. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara. Mengadili. Menolak permohonan bukti tergugat Gio Rahman bin Slamet Suprapto tersebut. Menghukum tergugat untuk membayar biaya pajak perkara ini sejumlah Rp500.000. Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2024 oleh Alfonsus Rian Widionar SHMH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Afrizal SHMH dan Selma Lailatul Kuliah SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang hari ini pada hari Jumat tanggal 5 Februari tahun 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Emalia Pratiwi SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat di luar hadirnya turut tergugat konvensi. Dengan demikian putusan ini. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Apakah menerima putusan ini? Kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dan memahami putusan yang telah dibacakan? Apakah menerima putusan ini? Kepada pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak isi putusan ini dibacakan melalui Paniteraan Pengadilan Agama Surabaya. Dengan ini sidang dinyatakan selesai dan ditutup.